Ternyata, guru dan kepala sekolah ASN tidak wajib mengisi pengolahan kerja di platform Merdeka Mengajar loh. Tapi, jika Bapak Ibu sudah pensiun, Guru negeri di bawah naungan Kemenag. Guru ASN diperbantukan di sekolah swasta. Guru yang sedang tugas belajar. Atau bukan guru dan juga bukan kepala sekolah. Pastikan Bapak dan Ibu belum meninggal. dan pastikan, setujui, sepakati, kami siap berenergi. Yang saya katakan pendidikan sangat mutlak. Saya sudah panggil Menteri Pendidikan Tinggi, saya dan Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Kita sudah mempunyai gambaran besar bagaimana kita segera akan menyentuh semua anak-anak kita. Kita akan gunakan teknologi, kesehatan juga penting. Demokratisasi yang paling cepat, yang paling dirasakan oleh rakyat adalah pendidikan dan kesehatan. Kalau kita bisa memberi pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita, kesehatan yang memadai untuk seluruh rakyat kita, itu adalah demokrasi yang sebenarnya. Menteri Kesehatan teruskan reformasi kesehatan, atasi kekurangan dokter dan tenaga kesehatan. Kita punya program khusus, nanti kita bahas tersendiri. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada Mas Nadiem Anwar Makarim beserta seluruh jajaran yang telah bekerja keras untuk memajukan pendidikan nasional dengan berbagai gagasan yang sangat kita saksikan bersama-sama sebagai sebuah perubahan yang signifikan dalam pendidikan nasional. Saya merasa dengan Mas Nadiem seperti tidak ada jarak, karena Mas Nadiem datang waktu pengukuhan guru besar saya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di tengah transisi pandemi COVID-19. Dan SK saya juga yang tanda tangan Mas Nadiem. Jadi yang menjadikan saya profesor adalah Mas Nadiem. Yang kedua, kita sering TikTok membahas masalah-masalah pendidikan nasional, dan juga bagi saya pribadi tentu Kemendikbud ini bukan rumah yang baru, karena saya sempat selama 14 tahun berkantor di Cipete. Seandainya boleh juga saya minta supaya kantor saya di Cipete saja, supaya lebih dekat dengan rumah. Mas Nadiem tetap keep in touch, dan saya khawatir saya tetap menjadi pelanggan setia Gojek. Dan juga para protokol jangan heran juga kalau nanti tiba-tiba saya naik Gojek atau naik MRT, karena jangkauan kantornya sangat dekat dengan rumah. Yang ketiga, tentu saya kira Pak Presiden Prabowo memilih saya sebagai Menteri Pendidikan Dasar Menengah adalah karena mungkin pertimbangan usia mungkin. Karena saya dibanding Prof. Satrio dan juga Bang Fadli lebih muda dari beliau, sehingga lebih tepat saya ngurusi anak-anak sekolah. Yang kedua, mungkin supaya saya lebih awet muda karena sering ketemu anak-anak. Atau mungkin juga karena banyak hal yang saya kira memang selama ini menjadi concern saya selama ini dalam kaitannya dengan pendidikan nasional di Indonesia. Tentu kami sangat berharap dukungan dan kerjasama dari seluruh keluarga besar Kemendikbud yang saat ini memang telah dipecah menjadi 3. Dan itu menggambarkan betapa besarnya tanggung jawab Mas Nadiem. Karena untuk periode yang akan datang, tugas Mas Nadiem harus kita kerjakan bertiga. You have very big responsibility to make education in Indonesia better. Saya tentu tidak akan menyampaikan banyak hal pada kesempatan ini, tapi terkait yang disampaikan Mas Nadiem, saya ingin menjawabnya dengan kaidah fikih untuk menunjukkan saya ini orang UIN. Kaidah fikih itu berbunyi al-muhafadzah 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kita akan melestarikan, menjaga hal-hal baik yang sudah ada selama ini,
dan kemudian mencoba menggagas hal-hal pendidikan nasional pada masa yang datang. Yang berikutnya saya ingin berterima kasih kepada ibu saya yang hadir pada kesempatan ini. Ibu ada ya? Berdiri, Bu. Beliaulah yang membuat itu pakai tongkat komando seperti jenderal. Padahal sebenarnya tongkat komando supaya jalannya tidak jatuh. Beliaulah yang membuat saya bisa seperti sekarang ini. Dan beliau adalah teladan bagaimana seorang ibu dengan segala kesederhanaannya, tapi dengan cintanya bisa mengantarkan anaknya mencapai posisi yang dicita-citakannya. Saya biasa memanggil emak, karena orang kampung saya panggil biasanya dengan panggilan emak. Dan emak, terima kasih. Ini nanti kantor saya yang berikutnya. Yang terakhir tentu saya sangat berharap dukungan dan kerjasama dari semua keluarga besar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, karena memang ini adalah kementerian yang sangat strategis untuk membangun kualitas sumber daya manusia. Dalam pelantikan tadi Pak Prabowo menyampaikan secara khusus kepada saya untuk sungguh-sungguh mengembangkan kualitas pendidikan dan kualitas sumber daya manusia. Dan saya bercanda dengan beliau, nama Kabinet Merah Putih itu saya kira sangat sesuai dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Karena Kabinet Merah Putih selain berarti bendera Indonesia, Indonesia Raya, merah putih juga seragam anak-anak sekolah dasar. Sehingga saya percaya Pak Prabowo, Kabinet Bapak sangat sesuai dengan kementerian yang kami pimpin. Mudah-mudahan kita semua bisa bersinergi untuk Indonesia yang maju. Kita memberikan layanan pendidikan bermutu untuk semua, dan kita bergotong royong mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ada gejala di mana kebijakan Mas Nadiem ini sepertinya itu sangat terpengaruh oleh aliran di mana pendidikan itu driven by market. Jadi pendidikan ini sepertinya sangat didominasi oleh orientasi pekerjaan. Sementara kita melihat realitas sekarang ini, ya terutama tadi dikaitkan dengan Merdeka Belajar, kemudian slogan yang dipakai sekarang kan link and match ya. Yang itu juga sebenarnya bukan slogan yang baru kan. Tahun 80-an waktu Pak Wardiman Joyonegoro menjadi Mendikbud, ini juga yang beliau pakai kan, link and match itu. Karena beliau sebagai seorang alumni Jerman sangat terinspirasi oleh sistem pendidikan di Jerman. Dan memang link and match itu berjalan dengan sangat baik di Jerman. Karena apa? Ada kesinambungan, ada keseimbangan antara dunia industri dengan dunia pendidikan. Kita ini tidak punya landasan sosial yang cukup kuat. Jadi kelemahan link and match sekarang itu terletak pada 3 hal. Yang pertama saya menyebutnya dengan infrastruktur pendidikan dan industri yang tidak mendukung. Kemudian yang kedua, infrastruktur sosial yang juga tidak mendukung. Dan yang ketiga, infrastruktur politik yang juga tidak mendukung. Nah sekarang sebenarnya trennya sudah dimulai. Pilihan Merdeka Belajar itu bisa jadi pilihan yang tepat, tetapi infrastrukturnya tidak siap, guru-gurunya tidak siap. Dan kita melihat bagaimana ketidaksinkronan ya, antara kebijakan pusat dengan kebijakan daerah. Apa yang dikatakan oleh kementerian tertentu di tingkat pusat itu belum tentu menjadi bagian dari apa yang dilakukan oleh bupati, wali kota di kabupaten dan kota. Jangan sampai kemudian masyarakat ini hanya melihat ya sudah ini perubahan, jalani saja, just do it gitu. Toh nanti juga pada waktunya juga berubah lagi. Nah untuk melatih guru dengan kurikulum merdeka itu kan butuh waktu yang sangat lama karena harus merubah mindset mereka. Kemudian yang kedua juga harus melibatkan jaringan yang sangat kuat sehingga tidak cukup dengan hanya guru penggerak yang kemudian sekarang juga entah bagaimana kabarnya kita nggak tahu gitu. Kemudian yang ketiga itu memang harus ada dukungan kebijakan.
Nah, dukungan kebijakan ini kan sangat berkait dengan birokrasi, sistem kepegawaian, dan banyak lagi aspek. Banyak sekali orang yang kemarin sangat merasa terbebani dengan kebijakan-kebijakan Menteri Nadiem selama 5 tahun. Baik itu soal guru penggerak, sekolah penggerak, organisasi penggerak, kurikulum merdeka, program merdeka, 5P atau profil pelajar Pancasila. Kadang-kadang saya soalnya sering riset dengan penguatan profil. Ya, itu namanya penguatan profil pelajar Pancasila. P5. Ya, P5 gitu. Itu terasa sekali bahwa program-program itu sangat memberatkan masyarakat termasuk guru-gurunya gitu. Tetapi tidak punya efek baik terhadap pendidikan karena ternyata ketika kita mengikuti tes PISA ternyata skor kita juga turun kan. Artinya kegaduhan-kegaduhan kebijakan itu tidak berdampak positif terhadap kualitas pendidikan. Itu catatan kita yang terhadap kementerian sebelumnya. Dan khusus untuk pendidikan tinggi menciptakan kehebohan karena Menteri Nadiem ini mendorong semua PTN menjadi PTN-BH gitu, dan dampaknya tentu uang kuliah yang meningkat karena beban pembiayaan ditimpakan kepada mahasiswa. Nah, dengan adanya menteri baru ya kita semua berharap, termasuk saya jujur aja semacam girang karena ya inilah berakhirnya program-program merdeka gitu. Kenapa? Ya saya termasuk orang yang sejak dulu bilang ini Nadiem cukup sekali lah, tidak boleh dilanjutkan karena makin panjang dia menjabat, makin panjang pula kerusakan sistem pendidikan nasional sehingga memulihkannya juga memerlukan waktu yang lebih panjang. Lalu guru penggerak itu sampai mengubah nomenklatur yang ada di P4TK untuk diklat-diklat guru. Nah, kalau itu guru penggerak diklat-diklat TK itu diubah menjadi balai penggerak, balai besar penggerak, ya. Balai besar guru penggerak. Guru penggerak. Ini kan sebetulnya bertentangan dengan prinsip pendidikan yang non diskriminatif, gitu. Jadi pendidikan nggak boleh diskriminatif, nggak boleh ada guru penggerak dan tidak penggerak. Dan sebetulnya itu kan secara gagasan mengambil ide-ide lama. Dulu kan zaman Pak Yanto kan sudah mengenal guru inti. Ya. Tetapi kan nggak ada diskriminasi guru inti itu. Ya. Gitu loh. Tidak ada perlakuan khusus terhadap guru inti. Ya, sampai dilembagakan ke dalam nama sebuah institusi. Balai besar guru penggerak. Guru penggerak. Yang tidak bergerak, nggak bisa ke situ. Nah, itu saya kira sudah secara nyata bertentangan dengan prinsip pendidikan yang salah satunya adalah non-diskriminatif. Gitu. Dari informasi guru-guru yang ada, guru penggerak ini sibuk dengan dirinya sendiri, lewat diklat sana sini, ikut diklat sana sini gitu, dan akhirnya apa, tugas mengajarnya diserahkan kepada guru-guru yang bukan penggerak gitu. Dan dengan usia yang masih muda, belum punya kematangan, suruh mimpin sekolah gitu. Ya, mimpin sekolah kan bukan sekedar kreatif dan inovatif, tetapi kemampuan manajerialnya itu harus lebih menonjol gitu, ya, kematangan jiwanya. Dan guru penggerak itu kan modul pelatihannya itu tidak merupakan orang dilatih menjadi school leadership, tapi itu instructional leadership. Jadi kepemimpinan dalam pembelajaran, bukan kepemimpinan sebagai institusi sekolah. Sehingga yang muda-muda itu, yang jadi itu banyak yang stres juga Mas itu. Tidak bisa memimpin. Ya. Kalau memang asumsinya bahwa guru-guru penggerak ini adalah guru-guru yang kreatif, inovatif, kritis, berarti yang perlu didiklat lebih banyak adalah yang tidak masuk guru penggerak, kan harusnya gitu. Ya. Sehingga saya kira memang organisasi penggerak, guru penggerak itu, kalau saya bukan hanya bilang dikaji ya, dibubarin. Kalau dikaji itu terlalu lemah ya, dibubarin gitu. Karena memang tidak sesuai dengan prinsip pendidikan gitu. Terkait kurikulum itu sendiri, saya sudah pernah bicara dengan kepala badan standarisasi. Penjelasannya adalah itu kurikulum 2013 yang disederhanakan. Tingkat penyederhanaannya sampai 30%. Terus tanggapan saya, kalau itu kurikulum 2013, kenapa harus diberi merek kurikulum merdeka? Kenapa enggak kurikulum 2013 saja, tetapi disederhanakan? Kan itu jauh lebih elegan untuk kita semua. Gimana sikap penjenengan terhadap UN? Apakah didebat kembali? Gimana Mas? Ya, saya kira Prof. Yanto mungkin juga masih ingat, kita sama-sama keras bicara UN, tapi yang sejak dulu yang saya tolak adalah UN sebagai penentu kelulusan. Tapi kalau UN sebagai dasar evaluasi pendidikan, mungkin
namanya bukan UN tapi mungkin evaluasi nasional, saya setuju gitu. Oke. Jadi kita butuh dasar untuk mengevaluasi kualitas pendidikan secara menyeluruh gitu. Apakah kurikulum merdeka dan sistem zonasi PPDB bakal dihapus sama Menteri Pendidikan yang baru? Kita semua penasaran, tapi ini yang harus kita bahas sekarang. Ya, Menteri Abdul Muti baru-baru ini kasih sinyal buat review 3 kebijakan penting di pendidikan, yaitu soal ujian nasional yang sekarang udah dihapus, PPDB zonasi, dan kurikulum Merdeka Belajar. Katanya dengan mengkaji ulang, pendidikan kita bakal lebih inklusif, partisipasif, dan adaptif. Tapi bakal benar nggak sih? Dan bakal sesuai dengan hati masyarakat? Sebelumnya, kita tahu kan bahwa Merdeka Belajar dan kebijakan Nadiem Makarim cukup bawa perubahan besar. Namun lagi-lagi banyak pro dan kontra yang terlihat jelas. Sekarang, apakah menteri baru di pemerintahan Prabowo Gibran ini bisa membawa perubahan di dunia pendidikan kita ke level berikutnya? Atau cuma omongan aja? Kita tunggu bukti nyata, teman-teman. Bukan cuma janji semata. Share pendapat kalian, drop komen ya. Dan apa harapan kalian di dunia pendidikan untuk kedepannya, baik itu tenaga pendidik, guru honorer, dan lainnya. Jadi soal ujian nasional, soal zonasi, kurikulum merdeka, apalagi ya yang sekarang masih menjadi perdebatan, nanti kita lihat semuanya secara sangat seksama dan kami akan sangat berhati-hati. Ada kemungkinan untuk dimunculkan lagi ujian nasional? Saya belum sampai pada keputusan itu. Intinya kami ingin mendengar dulu. Kami ingin mendengar dari internal, juga ingin mendengar dari para pakar, juga dari masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, dan juga masyarakat sebagai pengguna jasa layanan pendidikan. Ada yang gitu prioritaskan untuk dievaluasi dalam waktu dekat nggak? Belum. Kita harus mengkaji dulu, karena kan ini sudah di akhir tahun anggaran ya. Tapi kita mencoba melihat quick win yang menjadi garis besar dari pemerintahan Pak Prabowo, itu yang nanti akan kita prioritaskan. Jadi kami follow on apa yang menjadi kebijakan dari Presiden. Apa kata Menteri Pendidikan terbaru? Kami juga harus mengkaji ya, ini kan masih baru kan, kurikulum ini kan masih baru, bahkan penerapannya walaupun sudah dinyatakan harus diterapkan semuanya kan juga dalam prakteknya juga belum semua satuan pendidikan dapat melaksanakan. Jadi kita lihatlah, kita tidak akan buru-buru mengambil kebijakan, apalagi memang ada polemik yang sekarang ini juga memang masih terus terjadi di masyarakat. Jadi kami ingin agar kebijakan Kementerian Pendidikan dan Menengah adalah tidak banyak drama. Dalam pendidikan ada wajib belajar 13 tahun. Nah, dengan ada Kementerian Pendidikan Dasar itu kok apa sih target dari pendidikan dasar kita? Jadi wajib belajar 13 tahun itu adalah komitmen kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan terutama adalah pendidikan usia dini. Jadi 13 tahunnya bukan menjadi kelas 13, tetapi prasekolah itu akan menjadi perhatian, dan itu juga yang memang menjadi fondasi untuk pendidikan di tanah air kita ini. Di banyak negara maju, pendidikan prasekolah itu... Mas Menteri, jangan jadikan kelinci percobaan sistem pendidikan kita. Saya menjelaskan ini karena ini adalah ironis terbesar. Itu adalah komen yang sangat mencelakakan sistem pendidikan kita. Karena bagaimana caranya anak-anak kita akan kreatif dan inovatif kalau sekolahnya aja tidak kreatif dan inovatif. Kalau sekolahnya tidak diberikan hak dan didorong untuk melakukan berbagai macam eksperimen, inovasi cara pembelajaran, dan hak untuk gagal. Tidak ada namanya inovasi tanpa diberikan hak untuk gagal. Setiap sekolah dan universitas harus mencoba berbagai macam hal dan mereka akan gagal, dan itu positif, itu bagus. Mereka belajar dari kegagalan. Inovasi seperti yang kita tahu Pak Gita datang dari kegagalan kecil-kecil yang menjadikan kesuksesan besar di akhirat. Sekolah itu harus menyenangkan ya, tapi nggak ada pembelajarannya. Itu namanya acara ulang tahun ya. Iya dong, happy itu mah gitu. Bukan belajar.